Kesorotan selanjutnya, saudara, jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Pasalnya, jika seorang anak mengalami kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan. Hingga akhirnya bagaimana ya kalau anakku stunting lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu RT. Jadi gini Pak, ini ada 2 perawat nih. Mereka mau melakukan penyuluhan pada ibu hamil. Kebetulan istri Bapak sedang hamil gih. Oh, nggih Bu, langsung masuk saja nggih Bu, Mbak. Saya langsung tinggal aja nih Pak. Saya mau ke pantai sama Pak. Bu. Mbak nih masuk. Saya tinggal ya. Mari Mbak. Assalamualaikum. Jadi gimana Mbak tadi maksudnya ya? Oh, jadi gini Pak, kita pada pagi hari ini tuh datang ke sini mau melakukan sosialisasi pada ibu hamil sesuai yang kita dapat infonya dari Pak Lurah. Istri Bapak kan ini lagi mengandung ya? Oh, nggih betul, berarti tak panggil dulu ya, saya ya. Sini Bu, ada Bu penyuluhan nih Bu. Siapa Mas? Perawat Bu. Iya. Baik, Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nurmawati. Nah, ini rekan saya. Nama saya Marina Saputri Bu. Pak, kami dari Puskesmas Desa Jombang ya Pak Bu. Di sini tujuan kami melakukan sosialisasi pencegahan stunting pada ibu hamil. Waktunya itu kurang lebih 30 menit. Tempatnya di sini saja. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Iya, Istri. Sebelumnya Bu, Pak, kita belum kenalan. Nama Ibu siapa nih? Ibu Aisyah. Bu Aisyah, ini Bapaknya namanya siapa? Bapak Topang. Oh, Bapak Tonton. Baik Bapak Ibu, saya mulai sosialisasinya ya. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Sebelumnya Bu izin bertanya deh, ini kehamilan berapa Bu? Kedua. Kehamilan kedua nih Bu. Untuk kehamilan ini udah berapa bulan Bu? Baru 5 bulan. Untuk anak pertamanya umurnya berapa? Baru 2 tahun. 2 tahun. Ibu, ini kita punya yang namanya leaflet. Ini tentang sosialisasi kita hari ini. Nah, di sini ada pengertian, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian nanti di sini ada ciri-cirinya, sama ada pencegahannya, gitu ya Bu ya. Untuk ini kita akan bahas semuanya Bu, belajar bareng-bareng ya Bu ya. Untuk yang pertama ini ada ini materi kita pada pagi hari ini, sosialisasinya itu adalah pengertian mengenai stunting. Kenapa untuk ibu hamil? Jadi ini kan untuk mencegah ya Bu. Kalau udah lahir kita kan nggak tahu si anak itu nantinya akan stunting atau enggak. Jadi di sini ibu sama bapak nih perlu paham apa sih itu stunting. Nah, si stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi yang kronis, terutama itu dalam 1000 HPK. HPK itu hari pertama kelahiran. Nah, anak stunting itu cenderung lebih pendek dari usia anak yang lainnya. Kemudian tadi itu ada yang namanya 1000 HPK. Nah, 1000 hari pertama kelahiran itu tuh adalah masa sejak anak di dalam kandungan hingga si anak itu berusia 2 tahun yang merupakan periode emas pertumbuhan untuk si anak. Nah, di sini kita akan belajar mengenai apa sih yang harus dilakukan agar si anak itu tidak mengalami yang namanya stunting. Yang pertama, di sini Ibu bisa lihat ada yang namanya ibu hamil. Untuk ibu ya ini ya, ibu hamil itu makannya harus lebih banyak dari biasanya, yaitu sesuai dengan kebutuhan gizi ibu hamil, sesuai dengan umur dari kehamilan ibunya. Nah, kemudian yang kedua itu pada ibu hamil konsumsi tablet tambah darah itu penting ya Bu ya. Kemudian nanti diusahakan ibu ini memberikan ASI eksklusif untuk bayinya dari umur 0 sampai 6 bulan. Jadi
kalau bisa dihindari susu formula ya Bu ya. Terus yang keempat ini ada memberikan imunisasi dasar lengkap. Ini harus lengkap ya Bu ya, di setiap posyandu itu kan ada. Nanti Ibu wajib banget bapaknya dikontrol ibunya ya. Kemudian yang kelima itu ada melakukan IMD. IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi pas nanti ibu lahiran diusahakan seusai lahiran ini harus bayinya langsung mau menyusu ke ibunya gitu ya. Kemudian ini ada berikan empasi makanan pengganti ASI untuk anak ketika umurnya mulai 6 sampai 24 bulan. Jadi 0 sampai 5 bulan itu ASI saja. Kemudian nanti 6 sampai 1 tahun itu baru bisa dikasih empasi. Kemudian yang ketujuh itu mengunjungi untuk menanggulangi yang namanya cacingan pada anak. Jadi anaknya bisa tumbuh sehat gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedelapan itu atasi kekurangan iodium. Jadi anaknya bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Nah, yang terakhir itu akses terhadap air bersih dan penggunaan jamban itu yang sehat. Bapak dan Ibu mohon maaf ini untuk toiletnya apakah sudah menggunakan jamban sehat? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Ini nanti untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya Bu. Pak, Sebelumnya yang dijelaskan oleh Mbak Ayu, Ibu sama Bapak paham belum? Sudah paham nih Pak, Bu. Baik. Ini kita beralih ya Bu, Pak. Di sini bisa dilihat ada ciri-ciri penyebab dan juga dampak stunting. Yang pertama itu ada ciri-ciri nih. Ciri-cirinya itu pastinya pertumbuhannya itu pasti lambat. Terus selain pertumbuhannya lambat, giginya juga lambat Bu, Pak. Terus wajah dari anaknya itu lebih muda dari usianya. Selain itu juga berat badan orang yang stunting ini tidak akan naik, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dan juga ada juga nih anak muda terserang berbagai penyakit infeksi. Dan yang terakhir ada juga performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Jadi anak itu tidak fokus dalam belajarnya atau dalam hal-halnya. Selain itu dari ciri-ciri ini ada juga penyebab nih. Penyebab ini ada 5, yaitu ada karena kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Jadi di sini pada saat ibu hamil, seperti ibu hamil ini, bapak itu harus selalu mengontrol nutrisinya agar tidak terjadi stunting. Terus ada juga nih rendahnya berat badan bayi ketika lahir. Nah, hal ini bisa terjadi ketika bayi itu kurang dari 200-500 gram atau 2,5 kg atau di bawah 1,5 kg. Nah, itu akan mengakibatkan stunting Bu, Pak. Terus ada juga nih tidak mendapatkan ASI eksklusif. Ini ASI itu adalah asupan nutrisi dari sumber protein berkualitas baik yang dapat memenuhi 3/4 kebutuhan protein pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Nah, ASI itu sangat-sangat berpengaruh Bu, Pak. Jadi usahakan ibu dan bapak, terutama ibunya harus mengonsumsi makanan-makanan yang untuk memperbaiki ASI-nya ya. Terus ada juga nih melewatkan imunisasi. Nah, ibu-ibu hamil pada ketika anaknya sudah lahir itu melewatkan imunisasinya itu juga sangat berpengaruh. Terus juga ada juga nih kebersihan lingkungan yang buruk. Kebersihan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan makanan dan air terkontaminasi oleh polutan lingkungan atau mikotoksin. Seperti yang tadi dijelaskan, misalnya apa yang harus dilakukan yaitu jambannya harus sehat. Nah, itu salah satu dari ini ya Bu, Pak. Dan juga ada juga nih dampak stunting. Dampak stunting ini yang pertama itu pasti gangguan kognitif. Tadi seperti ini, jadi ciri-cirinya tuh kurang fokus gitu dalam belajarnya. Terus ada juga kesulitan belajar, terus rentan mengalami penyakit degeneratif, ada juga kekebalan tubuh yang lebih rendah, dan juga performa rendah gitu Pak, Bu. Nah, ini sudah selesai ya Bu, Pak, mengenai pamflet pencegahan stunting. Apakah Ibu dan Bapak ada pertanyaan? Kan kita punya anak nomor 1 umur 2 tahun. Nah, itu kalau misal udah kena stunting bisa diobati apa enggak ya, Mbak? Anaknya berapa Pak? 2 tahun? Iya. Tadi anaknya 2 tahun nih Pak. Kalau anaknya 2 tahun itu sebenarnya bisa diperbaiki, tapi dengan perbagi gizinya saja agar tadi itu berat badannya tetap naik atau seimbang atau normal ya Pak. Nah, kalau sudah 2 tahun ini hanya bisa perbaikan gizi, tapi kalau anak yang kurang dari 2 tahun itu bisa dikoreksi, yaitu dengan ibunya harus
sesuai dengan yang ini. Yang ini penyebab stunting. Jadi ibu tuh harus menghindari penyebab stunting ini agar nanti anak ibu dan bapak itu tidak terjadi stunting. Begitu Pak, Bu. Kalau boleh tahu ada yang tanyakan lagi? Tidak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Tidak ada. Ibu tadi, ibu bapak paham nggak tadi yang dijelasin saya sama rekan saya? Sedikit paham. Alhamdulillah. Paham ya? Baik Bu Pak, bapak sama ibu apakah sudah paham tadi yang sudah dijelaskan? Iya, sedikit. Kalau sudah paham, ini kan ibu sedang hamil. Nah, tadi kan udah jelasin nih, berarti nanti apa saja yang dilakukan ibu ini sebagai ibu hamil agar tidak terjadi stunting pada anak ibu nanti. Apa saja ibu bisa dijelaskan kembali? Untuk ibu hamil mengkonsumsi banyak nutrisi, mengkonsumsi tablet tambah darah, memberikan ASI eksklusif, terus imunisasi dan lingkungan yang bersih seperti jamban tadi. Iya betul. Kalau ibu paham, stunting apa Bu? Tumbuhan yang gagal pada anak. Iya betul. Baik ibu bapak, berarti ini sudah jelas ya Bu Pak. Sudah paham ibu dan bapak. Berarti nanti bapak harus selalu melihat nutrisi ibu agar tidak terjadi stunting lagi. Terus juga ibu semoga bisa paham stunting itu apa saja yang harus dilakukan, ciri-cirinya, dan juga resiko dan juga penyebabnya. Ya kalau begitu, apakah bapak dan ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kami berdua cukupkan ya Bu, Pak. Terima kasih atas hari ini. Ini bisa disimpan ya Bu, Pak, biar nanti belajar. Ya, baik kalau begitu Bapak, kami izin kami kembali lagi untuk melakukan sosialisasi di rumah selanjutnya Bu, Pak. Terima kasih.